Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan pagi hari ini kita bersama-sama berkumpul untuk mendengarkan kajian dari Ustaz kita Al-Ustaz Ahmad Jailani. Marilah kita buka kajian pada kesempatan pagi hari ini dengan sama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Al-Ustaz waktu dan tempat kami persilakan. Kalau ada dalam sekolah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw dhalla aw azila aw zalla aw uzlima aw zlama aw ajhala yujhala alayya. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, ikhwani wa akhwati rahimakumullah, pada pagi ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di kajian rutin kita, kajian bersama tim Adina Village, kajian pekanan. Sebagaimana pekan lalu kita sudah membahas terkait dengan keimanan, ya, rukun iman, di mana semua rukun iman itu ya bisa kita yakini dengan 100% dengan metode ada sebagiannya akliyah, ada sebagiannya nakliyah, gitu ya. Walaupun secara tidak langsung semuanya sebenarnya akidah umat Islam itu atau konsep akidah Islam itu ada rasional. Jadi akidah Islam itu dibangun atas dasar pemikiran, ya. Jadi bukan hanya sekedar doktrin saja atau sekedar dogma saja, tetapi semua konsep akidah dalam Islam itu dibangun berdasarkan pemikiran, dan begitulah yang diarahkan oleh para ulama, ya, bagaimana ketika masalah iman ini kita tidak boleh taklid, ya. Maka harus ada proses bagaimana kita mencapai derajat 100%, ya, 100% keimanan, keyakinan, tidak boleh kurang daripada itu semua, insyaallah. Dan sekarang kita akan membahas tentang yang ke-6, rukun iman yang ke-6, yaitu qada dan qadar. Nah, ini saya sharekan yang merupakan salah satu bahan, ya, diskusi di mahasiswa UIN Jakarta, tapi tidak apa-apa, nanti ada beberapa istilah yang mungkin nanti tidak nyambung, nah tapi nanti istilahnya saya sederhanakan, insyaallah. Baik, salawat dan salam juga tak lupa kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW sebagai qudwah hasanah kita, sebagai suri teladan kita dalam segala aspek kehidupan. Semoga kita nanti bisa berjumpa dengan beliau, ya, bersama baginda Nabi Muhammad SAW. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah, pembahasan qada wal qadar, ya. Jadi istilahnya qada wal qadar. Jadi dalam Al-Qur'an itu ada istilahnya qada saja, ada istilahnya qadar saja. Nah, istilah qada wal qadar yang digabungkan antara qada wal qadar itu memang istilah yang baru, ya. Istilah yang tidak digunakan di dalam nas. Maksudnya tidak digunakan di dalam nas itu adalah tidak disatukan, ya. Jadi tidak qada sendiri, qadar sendiri, ya. Jadi bukan qada wal qadar. Nah, kalau istilah qada wal qadar itu memang istilah yang baru, ya, istilah baru. Qada wal qadar. Nah, itu istilah baru. Istilah yang menggabungkan dua kata. Ya, kalau dalam bahasa Arab itu namanya ada tarkib mazzi, ada tarkib idofi, ya. Ada tarkib idofi. Nah, ini istilah qada wal qadar ini itu menggabungkan dua kata sehingga memiliki makna yang baru. Nah, gitu ya. Jadi qada wal qadar. Nah, istilah qada wal qadar ini sebenarnya adalah istilah para filosof. Dalam bahasa Arab, ya, para filosof yang digunakan oleh para mutakalimin, ya. Para mutakalimin itu siapa? Para mutakalimin itu adalah orang-orang disebutnya ahli kalam, ya, ahli kalam. Orang-orang yang senantiasa senangnya berdebat, ya, itu namanya mutakalimin, ya. Itu tokoh-tokoh mutakalimin itu banyak, ya. Nanti disebutkan beberapa orang di bawah, ya, tokoh-tokoh mutakalimin. Dan mereka itu sebenarnya para mutakalimin ini terinspirasi dari pemikiran Yunani. Nah, jadi para mutakalimin ini terinspirasi pemikirannya atau konsepnya dari para filosof Yunani. Ya, makanya nanti ada istilah qada wal qadar ini ada kemiripan dengan istilah-istilah yang digunakan oleh
filsuf Yunani. Ya, istilah qada wal qadar ini. Ya, qada wal qadar itu nanti ada kesamaan istilah kaidah-kaidah yang digunakan oleh pola berpikir Yunani, filsuf Yunani. Nah, mengapa demikian? Karena begini, dalam sejarahnya perkembangan umat Islam itu kan cepat ya. Jadi futuhat yang dilakukan oleh kaum muslimin yang dipimpin oleh para khalifah itu kan menyebar ke daerah-daerah kaum muslimin. Di antaranya adalah daerah-daerah yang dulu pernah menjadi bagian dari wilayah Yunani atau Romawi, gitu ya. Romawi dan Yunani kan itu menjadi satu bagian. Nah, ketika ketika sudah difutuhat oleh kaum muslimin, itu ada persinggungan budaya, persinggungan pemahaman. Ya, maka kemudian ketika kaum muslimin bersentuhan dengan tradisi budaya yang berasal dari filsuf Yunani, disitulah mulai ya bersinggungan pemikiran-pemikiran filosof itu, pemikiran-pemikiran yang berasal dari filosof Yunani itu, ya itu bersinggungan di situ. Makanya kemudian wajar muncul istilah-istilah yang digunakan oleh para filosof Yunani itu, ya digunakan, ya bahkan konsep-konsepnya pun dibawa, ya terbawa oleh kaum muslimin. Nah, orang-orang yang bersinggungan dengan pemikiran filosof itulah yang disebut dengan para mutakalimin, ya para filosof Yunani atau mutakalimin, ya. Nah, itu istilahnya di situ ya. Jadi ada persinggungan dengan filosof Yunani tadi. Nah, di masa filosof Yunani itu ada beberapa tokoh, ya tokoh filosof Yunani yang kemudian menjadi inspirasi mereka para mutakalimin. Siapa itu yang pertama? Namanya ada Epikuros, ya Epikuros, ya kalau bahasa Yunani itu tuh tulisannya tuh, saya juga nggak gimana bacanya itu. Nah, jadi Epikuros, ya. Oh iya, iya. Oh, ya Epikuros. Ya. Nah, Epikuros ini adalah berarti maknanya sekutu artinya atau rekan. Nah, orang ini Epikuros lahir tahun 341 sebelum Masehi. Meninggalnya tahun 270 sebelum Masehi. Dia adalah seorang filosof Yunani kuno yang mendirikan sebuah mazhab filsafat yang disebut Epikureanisme. Ya, atau lebih gampangnya disebut Epikuronisme gitulah. Pokoknya itulah namanya, Epikuroism. Nah, ia lahir di Pulau Samos di Yunani dari orang tua yang berasal dari Athena. Pemikirannya dipengaruhi oleh Demokritos, Aristoteles, dan mungkin juga oleh para filosof beraliran sinisisme. Nah, pandangannya apa? Epikuros itu memandang atau percaya akan keberadaan para dewa. Nah, ia yakin bahwa mereka tidak ikut campur dalam urusan manusia dan juga tidak mengazab ataupun mengaruniai orang berdasarkan tindakan mereka. Gitu. Jadi, dia memiliki keyakinan, Epikuros ini, nanti lama-lama dia jadi mazhab ya, Epikureanisme tadi. Yang meyakini bahwa ada dewa di sana. Ya, dan dewa ini tidak ikut campur dalam urusan manusia. Ya, dia juga tidak mengazab urusan manusia. Ya, dia hanya mengazab ataupun mengarunia orang itu berdasarkan tindakan mereka. Atau disebut dengan bebas, free will. Ya, free will itu bebas, berkehendak. Nah, ini kelompok yang pertama, Epikuros. Nah, yang kedua ada kelompok Zeno, ya, atau Zenon, ya. Dia adalah filsuf Frasokrates dari Yunani besar, ya, dan dia termasuk anggota aliran Eleatik yang didirikan oleh Parmenides pokoknya. Nah, dia sangat dikenal melalui karyanya Paradoks dan aliran Riwakism. Nah, alirannya namanya Riwakism. Jadi kalau yang pertama tadi Epikurism, kalau ini namanya Riwakism. Ya, Riwakism itu apa? Kepercayaannya, dia meyakini bahwa semua yang terjadi di bumi ini sudah ditentukan berdasarkan ketetapan yang telah diutus sejak zaman azali. Nah, dia menganggap bahwa semua apa yang terjadi di muka bumi ini sudah ditetapkan. Ya. Nah, jadi manusia itu dipaksa, ya, dia tidak bisa keluar dari ketetapan yang telah ditetapkan kepadanya. Ini namanya Ruwakism. Nah, jadi dia meyakini bahwa manusia itu tidak bisa ngapa-ngapain. Pokoknya dia seperti wayang, ya, yang digerakkan oleh dalang. Tidak punya peran apapun. Pokoknya dia digerakkan oleh dewa, ya, digerakkan oleh takdir yang dibuat oleh dewa. Nah, ini adalah
eh, Ruwakism. Ini dua aliran ini berasal dari Yunani. Nah, lalu muncullah setelah itu para mutakalimin. Para mutakalimin ini ada 3 kelompok besar. Yang pertama dikenal dengan kelompok Mu'tazilah. Nah, ini menunjukkan oleh Wakil bin Atha. Dia punya pandangan bahwa manusia itu bebas dalam melakukan perbuatannya. Ya. Nah, manusia itu bebas dengan perbuatannya. Dengan alasan itu manusia disiksa karena perbuatannya sendiri. Nah, menurut beliau, menurut mereka itu merupakan konsep keadilan Allah. Nah, itu konsep keadilan Allah. Nah, di mana manusia itu bebas berkehendak, bebas berbuat, ya, itu manusia. Ya, Tuhan hanya menciptakan saja, dan Tuhan nanti akan memberikan azab atau ganjaran tergantung kepada perbuatan yang mereka lakukan. Ini kelompok Mu'tazilah. Yang kedua ada kelompok Jabariyah, yang ini didirikan oleh Jaham bin Safwan At-Tirmidzi. Ya, dia punya pandangan bahwa perbuatan manusia itu diciptakan oleh Allah. Manusia itu terpaksa, dipaksa, ya, tidak memiliki kemampuan untuk memilih, ya, dan bertindak. Pokoknya seluruh perbuatan manusia itu sudah ditakdirkan oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kalau kita lihat nih, pandangan Mu'tazilah ini hampir mirip dengan Epikurisme, ya kan? Kalau Jabariyah ini hampir mirip dengan Ruwakisme, sama persis, konsepnya begitu. Nah, setelah perdebatan Mu'tazilah Jabariyah terus semakin kencang, perseteruan di antara keduanya, muncullah kelompok ketiga namanya Ahlussunnah wal Jamaah. Ingat, definisi Ahlussunnah wal Jamaah ini bukan definisi dalam hadis ya. Ini adalah kelompok yang dikasih nama Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Ya samanya kayak kan kita bisa aja menyebut kelompok kita apa misalkan. Ya, misalkan pengikut Nabi Muhammad dibuat kelompok Muhammadiyah gitu. Jadi ini Ahlussunnah di sini bukan dalam konteks definisi kaum muslimin secara keseluruhan. Ya. Ada sekelompok orang yang membentuk nama Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, kelompok Ahlussunnah wal Jamaah ini didirikan oleh Abu Hasan bin Ismail al-Asy'ari. Ya, makanya para ulama Usuluddin itu sering menyebut kelompok Ahlussunnah wal Jamaah itu sebagai kelompok Asy'ariyah atau Maturidiyah. Nah, menurut kelompok Ahlussunnah wal Jamaah atau Asy'ariyah wal Maturidiyah ini, mereka memiliki pandangan bahwa kehendak Allah itu mutlak. Tidak ada satupun yang terjadi pada manusia kecuali atas kehendak Allah. Perbuatan manusia itu diciptakan oleh Allah. Tetapi pada saat bersamaan manusia punya andil yang disebut dengan kasab. Nah, pendapat ini disebut dengan kasab al-ikhtiyari. Nah, jadi maksud kasab al-ikhtiyari itu apa? Nah, kasab al-ikhtiyari itu adalah ketika saya misalkan ya mau minum, ya ini adalah kehendak saya. Ya enggak, ini kehendak saya, pilihan saya. Manusia punya kewenangan untuk memilih, mengambil minuman, ya kemudian diminumkan. Nah, ini kehendak saya. Tapi nanti ketika terjadi terminum air itu, maka itu udah kehendak Allah. Nah, jadi ketika terjadi minum ya, airnya masuk ke dalam perut saya, itu kehendak Allah. Atau ketika saya mau memukul seseorang, ya, saya sudah bersiap dengan posisi memukul. Ini pilihan saya. Pilihan ini pilihan memukul itu pilihan saya. Ketika sudah terkena jebret, nah itu adalah kehendak Allah. Itu namanya kasab ikhtiyari. Jadi seperti pemahaman di antara pemahaman Mu'tazilah, pemahaman Jabariyah, setengah-setengah. Ya. Jadi kehendak manusia ada di situ, kehendak Allah juga ada. Nah, itu digabungkan oleh kelompok Asy'ari dan Maturidi. Itu konsep besarnya. Masih banyak konsep-konsep yang lainnya yang mungkin bertebaran di buku-buku mereka, tapi konsep intinya adalah itu. Nah, sebenarnya di mana sebenarnya duduk perkara di antara perdebatan itu? Apakah perbuatan manusia itu dipaksa atau tidak dipaksa, atau setengah dipaksa, setengah tidak dipaksa? Nah, ini kan pertanyaan besar. Nah, coba kita dudukkan lagi perkaranya. Nah, qada wal qadar ini adalah objek pembahasan para filosof dan para mutakalimin itu. Nah, jadi istilah itu digunakan oleh mereka untuk membahas apakah perbuatan manusia itu dipaksa atau tidak dipaksa. Maka muncullah qada wal qadar. Nah, yang diperdebatkan apa? Yang diperdebatkan oleh mereka? Yang diperdebatkan adalah perbuatan Tuhan Allah dan konsekuensinya terhadap perbuatan manusia. Makanya mereka namanya juga mutakalim ini berdebat terus, ya kan? Apakah perbuatan Tuhan itu memaksa, tidak memaksa, terus sampai ada konsep turunannya. Jadi nggak sampai selesai, nggak pernah selesai. Apakah Tuhan itu memaksa atau tidak memaksa? Ya, sehingga dari situ khoyar itu bebas, tidak dipaksa pilih. Nah, jadi intinya adalah para mutakalimin dan filosof itu
Mereka mendebatkan apakah manusia itu dipaksa atau tidak dipaksa, itu aja. Intinya begitu. Apakah dipaksa atau bebas. Apakah kita tuh melakukan sesuatu itu dipaksa atau tidak dipaksa? Ya. Apakah saya tuh masuk surga itu karena memang kita ditakdirkan masuk surga dari awal, ya? Ataukah kita ditakdirkan masuk neraka dari awal? Ya. Apakah kemudian orang itu maksiat itu karena Allah menakdirkan dia sebagai ahli maksiat? Kemudian ketika dia ahli ibadah, apakah Allah menakdirkan dia sebagai ahli ibadah? Nah, itu kan perdebatan sampai sekarang begitu masih ada. Nah, itu ya. Nah, jadi itu yang berhadapan dengan kita ya. Ini saya ini ngaji di sini nih. Ini termasuk takdir Allah atau bukan ini? Ini Allah maksa kita ngaji apa kita yang milih sendiri ngaji? Nah, itu kan. Ini pertanyaan besar. Ketika kita baca Quran tilawah, apakah baca Quran ini adalah takdir Tuhan, takdir Allah, bahwa saya memang ditakdirkan untuk membaca Al-Quran, ya, atau tidak? Nah, begitu. Itu istilah-istilah yang mungkin menjadi pemahaman yang berseliweran di benak kita. Nah, bagaimana sebenarnya permasalahannya? Nah, pangkal masalahnya, ini pangkal masalahnya. Jadi perdebatan para mutakalimin, ya, para filsuf sampai sekarang itu nggak selesai oleh para pengikut-pengikutnya di bawahnya. Kenapa tidak selesai? Karena pertama, pemahaman terhadap batasan akal dalam memahami perkara qada wal qadar. Jadi akal manusia yang terbatas itu dipaksa untuk memikirkan sesuatu yang di luar akarnya, yang di luar akalnya. Gitu. Jadi akal itu kan hanya memikirkan sesuatu yang faktanya itu al-waqi itu terindra. Ya, al-waqi itu fakta, al-ihsas yang terindra, al-mahsus, ya. Fakta yang terindra yang diserap oleh otaknya, lalu dikaitkan dengan informasi sebelumnya. Gitu kan? Itu kan proses akal ya. Proses berpikir manusia kan begitu. Jadi ada fakta nih. Sekarang ini ada benda, ya. Kita indra oleh mata kita. Terus masuk ke otak kita. Muncul kesimpulan, ya, bahwa ini adalah air minum merek Aqua, ya. Tapi kalau kita tidak punya maklumat, tidak punya ilmu, ya, lalu kita dihadapkan dengan fakta air seperti ini, ada fakta air, dilihat oleh mata, masuk ke otak, nggak ada ilmunya tuh, nggak nyangkut. Nah, apa nih maksudnya? Apa maunya ini? Ini apa sih maksudnya? Kan nggak tahu kita, nggak ada kesimpulan, tidak ada kesimpulan. Contoh lain misalkan anak kecil, kita ajari nama-nama hewan. Ya, kalau kita kasih sama anak kecil gambar hewan, misalkan 2 hewan, satu gajah, satu semut, lalu kita sampaikan kepada anak-anak yang baru mulai berpikir itu, nah ini nih, kita tunjukkan gambar semut, ini namanya gajah, ya kan? Kemudian dikasih lagi gambar kedua, gambar gajah, kita bilang ini semut, nah karena informasi yang ini yang masuk ke mereka, nah nanti mereka akan melihat fakta tuh, ketika lagi makan lihat semut. Ya, oh ini ada Amir kayak gambar nih, dilihat sama dia. Dilihat ada fakta semut, dilihat sama dia, masuk ke otak. Nah, di otak ini ada ilmu. Ilmunya apa? Bahwa kalau seperti itu bentuknya itu namanya gajah. Oh, gajah Mi, ini ada gajah Mi di meja, kan gitu. Pergi ke kebun binatang, ya. Lihat ada gajah. Masuk ke otaknya. Ya kan? Karena di otaknya itu dia punya maklumat bentuk seperti itu namanya semut. Mi, itu ada semut, ya, kan gitu. Jadi maklumat yang masuk ke otak itu, kalau maklumatnya benar ya benar kesimpulannya. Tapi kalau maklumatnya salah ya salah juga. Kayak tadi kan maklumatnya salah. Nah, jadi itulah proses berpikir itu begitu. Nah, jadi akal itu hanya menjangkau sesuatu yang bisa diindra saja. Di luar itu tidak bisa diindra. Tidak bisa diindra. Gitu ya. Nah, sehingga kalau kita ingin membahas qada wal qadar, apakah Allah itu memaksa atau tidak memaksa? Kita lihat dulu apa yang akan kita pikirkan. Ya. Nah, ternyata objek pembahasan qada wal qadar itu adalah perbuatan manusia. Jadi mereka berdebat tentang perbuatan manusia. Apakah perbuatan manusia itu dipaksa oleh Allah atau tidak dipaksa oleh Allah? Berarti yang bisa kita lihat hanya perbuatan manusianya saja. Kita tidak bisa melihat perbuatan Allah. Ya kan? Kenapa? Karena perbuatan Allah sesuatu yang sifatnya gaib, yang tidak bisa dijangkau oleh akal kita. Tidak mungkin kita buat kesimpulan. Perbuatan Allah memaksa, tidak memaksa. Tidak bisa. Kita tidak bisa. Kita hanya bisa melihat dari perbuatan manusia itu. Apakah perbuatan manusia bagaimana kita faktanya lihat.
Ya, nanti kita lihat ya bagaimana perbuatan manusia itu. Baik. Lanjut, Kang Ihsan. Next slide berikutnya. Ya, jadi ya objek pembahasan qada wal qadar itu adalah perbuatan manusia. Nah, kalau kita lihat fakta perbuatan manusia, ya, kalau kita lihat perbuatan manusia, itu ada perbuatan manusia yang dikuasai oleh manusia itu sendiri. Manusia punya peran untuk memilih, punya peran untuk melakukan atau tidak melakukan. Ini yang pertama. Yang kedua, ada perbuatan yang justru kita itu tidak bisa milih. Kita dipaksa untuk menerima itu. Kita dipaksa untuk melakukan itu. Kita tidak bisa memilah, tidak bisa memilih. Ya, nah, ini ada dua ya. Kalau kita lihat perbuatan ada dua model. Yang pertama perbuatan yang memaksa manusia, yang kedua perbuatan yang kita tuh bisa menguasai perbuatan itu. Maksudnya kita bisa dipilih oleh manusia. Jadi ada yang dikuasai manusia, ada yang menguasai manusia. Ini kita pahami dua ini dulu ya. Bahwa perbuatan manusia itu ada yang dikuasai oleh manusia, ada perbuatan yang menguasai manusia. Next. Nah, perbuatan yang menguasai manusia berarti kita tidak punya andil sedikit pun. Ini terikat dengan nidhamun wujud. Ya, sistem keberadaan. Lanjut. Ada juga yang di luar nidhamun wujud. Ya, lanjut. Apa yang dimaksud dengan terikat dengan nidhamun wujud? Dengan apa yang dimaksud dengan di luar nidhamun wujud? Nah, nanti kita bahas setelah ini. Nah, untuk perbuatan di mana manusia itu bisa memilih atau dikuasai oleh manusia, itu yang akan dihisab oleh Allah. Ya, perbuatan yang kita pilih sendiri itu akan dihisab oleh Allah. Kalau kita memilihnya sesuai dengan syariat, dapat pahala. Tapi kalau kita memilih perbuatan yang melanggar syariat, mendapatkan siksa. Gitu ya. Ini ada di ranah di mana manusia mampu memilih. Ya, jadi kalau manusia memilih perbuatan yang sesuai dengan syariat, itu berpahala, dijamin surga. Tapi kalau dia memilih perbuatan yang melanggar syariat, ya dosa, dapat siksa. Nah, ini area yang dikuasai manusia. Nah, sedangkan area yang menguasai manusia, inilah yang maksud dengan qada Allah. Nah, kita masuk tuh. Ini adalah area di mana manusia tidak mungkin bisa memilih. Manusia dipaksa untuk melakukan itu atau menerima itu. Ya, maka qada Allah ini tidak dihisab oleh Allah. Nah, contoh yang terikat dengan nidhamun wujud atau terikat dengan sunatullah. Misalkan begini, kita terlahir sebagai laki-laki. Belum saatnya, belum. Kita terlahir sebagai laki-laki. Kita terlahir di suku Sunda. Itu perbuatan yang sudah memaksa kita. Kita tidak bisa milih. Ya, lidah kita bisa mengecap rasa asin, rasa manis. Kita tidak bisa milih. Ya, ini itu wujud. Jadi sesuai dengan sunatullah. Atau misalkan kita kalau jatuh itu ke bawah, itu sunatullah. Ya kan? Kita tidak bisa milih. Kita tidak bisa mengganti, udah jatuh ke atasnya tidak bisa. Ya, kalaupun ada dengan bantuan alat itu kan beda lagi. Tapi faktanya, hakikatnya kita tidak bisa mengganti itu. Ya, kita misalkan punya kaki digunakan untuk berlari. Ya, lari itu kan perbuatan. Nah, kita manusia punya potensi untuk berlari, itu terikat dengan nidhamun wujud. Mata punya potensi untuk melihat, itu adalah perbuatan, itu ketentuan Allah, qada Allah. Tangan kita bisa bergerak, bisa mukul, bisa apa, itu adalah potensi yang Allah ciptakan. Nah, ini terkait dengan nidhamun wujud. Jadi manusia itu punya potensi yang Allah berikan, itu adalah qada Allah. Bisa berlari, bisa mukul, bisa melihat, bisa bicara, bisa mendengar, itu potensi yang Allah berikan kepada manusia. Kita tidak bisa memilih, kita tidak bisa juga menolak, kita juga tidak bisa menggonta-gantinya. Tidak bisa. Ini yang pertama, ya, perbuatan atau benda atau ketentuan yang Allah tetapkan pada setiap manusia. Ini namanya qada Allah, tidak bisa. Nah, yang kedua, ada perbuatan yang menimpa kita, itu di luar nidhamun wujud, di luar sunatullah. Misalnya apa? Misalnya adalah perbuatan manusia ketika naik motor terus kecelakaan. Itu di luar kendali kita. Ya.
kecelakaan, terpleset, jatuh. Itu adalah di luar kendali kita. Ya, ada musibah datang, atau kita nembak burung, tas, gitu kan? Nggak kena burung, malah kena orang yang ada di atas lagi ngambil duren misalkan. Kita mau nembak burung misalkan, kita nggak tahu di seberang sana ada orang lagi ngambil duren, kena orang gitu. Yang mati orang bukan burungnya. Maka itu adalah di luar kendali kita. Ya, itu manusia nggak bisa milih, nggak bisa menentukan macam-macam. Karena kita kan awalnya bukan nembak orang, nembak burung gitu kan, tapi kenanya orang. Gitu. Nah ini di luar itu seperti kecelakaan, jatuh pesawat, kecelakaan motor, kecelakaan mobil, itu semua nidhumul wujud, di luar nidhumul wujud, dan itu masuk dalam area menguasai manusia. Manusia tidak bisa memilih, tidak bisa menolak, tidak bisa juga mengganti. Nah ini, dalam perkara ini tidak dihisap oleh Allah. Allah tidak akan menghisap kenapa mata kita bisa melihat. Allah tidak akan menghisap kenapa kaki kita bisa berlari. Allah tidak akan menghisap kenapa tangan kita bisa gerak-gerak, bisa mukul, macam-macam. Allah tidak akan menghisap itu semua. Gitulah. Lalu di mana hisap Allah berlaku? Di situ, di area sebelah. Ya, kita tahu bahwa manusia punya potensi berlari. Berlari dalam ibadah. Nah, kita memilih nih menggunakan kaki yang punya potensi lari ini untuk ibadah misalkan. Misalkan lari-lari kecil, sa'i. Maka itu dapat pahala. Kenapa? Karena kita menggunakan potensi lari pada kaki kita untuk ibadah. Dapat pahala. Tapi kalau kita menggunakan kaki kita, potensi lari kita untuk berlari, ya, mengejar maksiat misalkan, maka dosa. Paham ya di sini ya? Nah, tangan kita bisa memukul, yang punya potensi memukul. Kalau potensi memukul kita ini digunakan untuk memukul orang-orang kafir dalam jihad misalkan nanti ada jihad gitu ya, maka itu pukulannya berpahala. Tapi kalau memukul orang yang tidak bersalah, itu berdosa. Gitu kan? Itu kan ini, punya potensi memukul, tapi kita milih. Mukul buat apa ini? Gitu. Gitu ya. Nah, ini harus kita pahami. Melihat juga sama. Kita melihat Al-Quran, kita memilih menggunakan mata kita yang punya potensi melihat untuk membaca Al-Quran. Berpahala. Tapi kita memilih menggunakan potensi mata kita yang bisa melihat untuk melihat hal yang maksiat. Aurat wanita. Itu berdosa. Nah, gitu ya. Nah, ini adalah yang dihisap oleh Allah. Tapi kalau manusia punya potensi untuk melihat, mendengar, ya, punya merasakan rasa rindu, ya kan, punya merasakan kasih sayang dengan orang yang kita cintai, itu adalah sifatnya qada Allah. Itu namanya qada Allah. Ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan itu semua, Allah yang memberikan itu semua. Gitu ya. Itu adalah area yang menguasai manusia. Nah, saya pikir sudah jelas di sini bahwa area yang menguasai manusia itu adalah area itu, namanya qada Allah. Nah, lalu bagaimana qadarnya? Nah, di mana qadarnya? Nah, coba share berikutnya, Ustaz. Nah, qadar itu apa? Qadar itu dalam bahasa artinya takaran, kadar. Ya, bahwa setiap benda, setiap materi yang ada di muka bumi ini Allah sudah tetapkan qadarnya masing-masing. Sudah Allah tetapkan takarannya masing-masing. Sudah Allah tetapkan khasiatnya masing-masing. Ya, air punya khasiat untuk membersihkan. Air punya khasiat untuk menghilangkan rasa haus. Itu air punya khasiat seperti itu. Api punya khasiat untuk membakar. Air punya khasiat untuk memadamkan api. Kan begitu. Kayu punya khasiat untuk dipotong. Kayu punya khasiat untuk dibakar. Nah, jadi masing-masing benda yang ada di muka bumi ini punya khasiatnya masing-masing. Termasuk manusia. Manusia juga punya khasiatnya masing-masing. Tadi loh, khasiatnya itu manusia punya goriza. Manusia itu punya hajatul udwiyah, itu khasiat yang sudah kita bahas. Ya. Manusia itu punya khasiat gorizatul tadayun, gorizatul nau, gorizatul baqa. Manusia juga punya hajatul udwiyah, ya, punya kebutuhan jasmani, ya, ingin makan, ingin minum, ingin macam-macam. Itu punya. Ya, ini adalah khasiatul insan. Ya. Dan benda juga punya khasiatul asya, punya khasiat pada benda atau pada masing-masing benda. Nah, khasiat-khasiat ini, next set. Nah, ini contohnya tadi ya. Lanjut. Disebut dengan qadar Allah. Ya, jadi qadar Allah atau khasiat Allah itu tidak dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berhak mencabut ya khasiat tersebut. Apakah Allah pernah mencabut? Pernah. Misalkan Nabi Ibrahim ketika dimasukkan ke api itu tidak membakar Nabi Ibrahim. Kenapa? Karena Allah mencabut khasiat api tadi. Ya. Sehingga Nabi Ibrahim tidak terbakar. Jadi khasiatnya api untuk membakar itu dicabut oleh Allah sehingga tidak
membakar Nabi Ibrahim. Begitupun juga sungai. Sungai itu kan bisa menenggelamkan orang yang ada di atasnya. Tapi Allah cabut khasiat sungai itu yang bisa menenggelamkan orang kalau dia ke situ, ya. Ketika peristiwa Amr bin As, ya, menyeberangi sungai Dajlah, sungai Efrat, ya, itu Allah dengan doanya Amr bin As mengubah sungai yang awalnya tidak bisa dilewati karena dia dalam, itu bisa berjalan di atasnya. Ya, pasukan kuda Amr bin As bisa berjalan di atasnya. Masya Allah ya. Karena khasiatnya sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itulah ya, khasiat ini ya bisa dicabut oleh Allah kapan saja, terserah Allah. Dan khasiat ini bebas digunakan manusia. Ya, bebas digunakan oleh manusia. Misalkan api ini. Kita bisa pakai api kan untuk bakar apa aja. Bakar sate nanti Idul Adha, ya, silakan. Ya. Bakar lilin untuk penerangan, silahkan. Ya. Nah, ketika khasiat ini digunakan dalam kebaikan atau digunakan sesuai dengan syariat, ya, ini akan mendapat pahala. Tetapi ketika potensi-potensi khasiat ini digunakan tidak sesuai dengan hukum syariat, maka dia dapat dosa. Ya, api tadi misalkan, dia bakar rumah orang, nah, dosa dia. Ya, tapi dia bakar sate untuk disedekahkan ke orang lain, makan-makan dapat pahala. Nah, gitu ya. Jadi potensi-potensi ini pun, ya khasiat-khasiat yang ada pada diri, pada benda itu pun, itu Allah yang menciptakan, tetapi penggunaannya itu pilihan manusia. Pisau ini punya potensi memotong, bisa digunakan untuk memotong bawang, ya, seorang istri memotong bawang untuk menyiapkan makanan untuk istri, ya, suaminya berpahala. Tapi juga pisau bisa digunakan untuk menusuk orang, ya, membunuh orang tanpa hak dapat dosa. Gitu ya. Jadi ini pilihannya begitu. Nah, khasiat pada diri manusia juga sama. Manusia punya gorizatun nau, naluri untuk melestarikan keturunan, dorongan seksual. Ketika dorongan seksual itu diberikan kepada yang berhak, itu istrinya, suami istri, maka dapat pahala. Tapi ketika dia memberikan gorizat naunya tidak pada tempatnya, berzina, dapat dosa. Gitu. Jadi sama-sama menunaikan dorongan goriza, tetapi yang satu di jalan al-haq, di satu di jalan al-batil. Maka itu ada masing-masing dihisab. Gitu ya. Lanjut. Nah, tubuh manusia juga sama, memiliki khasiat tadi yang sudah saya jelaskan. Terus, mata melihat, telinga mendengar, kaki berjalan, berlapar. Ini ada juga sama qadar Allah. Terus, ini tidak dihisab oleh Allah, ya. Sehingga manusia punya apakah mau menggunakannya, ya, ini tidak dihisab. Nah, dalam surat As-Sam misalkan falhamaha fujuraha wa taqwaha, ya, bahwa Allah telah mengilhamkan pada setiap manusia itu apakah dia mau melakukan al-fujur atau at-taqwa. Jadi dia bebas memilih itu, mau al-fujur berbuat maksiat dosa atau at-taqwa berbuat kebaikan. Jadi semua khasiat pada tubuh ini, ya, itu bisa digunakan untuk kebaikan, takwa, atau bisa digunakan dalam keburukan atau al-fujur. Nah, jadi semuanya tergantung kepada pilihannya masing-masing. Kenapa ini? Termut ya? Tes? Suaranya kedengaran? Kan? Dengeran. Tadi sempat kemute setelah penjelasan apa namanya? Asyams itu. Suara saya kedengaran? Kedengeran, Sat. Terdengar. Oh, tadi sempat mati ya? Setelah penjelasan Asyams tadi. Oh iya. Iya. Loh. Lagi. Kemute lagi, Tat. Kepencet. Ya, jadi falhamaha fujuraha wa taqwaha. Ya, Allah ilhamkan kepada
setiap makhluk yang ada di muka bumi ini, yaitu manusia yang punya akal, apakah dia mau melakukan ketakwaan atau melakukan perbuatan yang fujur atau keburukan. Jadi semuanya adalah pilihan manusia. Nah, kesimpulannya adalah bahwa manusia itu dilengkapi dengan dua area. Ada area perbuatan yang menguasai manusia, di mana manusia tidak punya peran di dalamnya. Itulah ranah qada wal qadar. Ya, qada itu apa? Qada itu yang ditetapkan oleh Allah. Seperti tadi, ya, perbuatan manusia yang di luar dari kehendaknya, kecelakaan, ya, kemudian punya potensi melihat, punya potensi mendengar, berlari, itu adalah potensi yang Allah berikan kepada manusia. Itu adalah Allah tidak akan hisab semuanya. Itu area yang menguasai manusia. Manusia tidak bisa memilah. Satu lagi area yang masih menguasai manusia adalah kecelakaan tadi, ya. Musibah itu juga masuk ke dalam kategori qada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan qadar itulah khasiat yang ada pada benda. Kadar, ya, takaran yang ada pada benda atau juga pada manusia. Di mana itu semua Allah ciptakan semua. Bahwa setiap benda itu punya khasiatnya. Setiap manusia juga punya khasiatul insan, khasiat manusia. Itu area yang tidak bisa kita rubah, tidak bisa kita ganti, ya, tidak bisa kita tolak. Inilah area yang menguasai manusia. Inilah area yang disebut area pembahasan qada wal qadar. Nah, jadi pembahasan al-qada wal qadar itu area di mana itu area keyakinan, bukan area yang mempengaruhi perbuatan. Nah, itu area keyakinan, ya. Bahwa Allah menciptakan itu semua, ya. Bahwa Allah memberikan potensi itu semua. Nah, sedangkan area yang kedua, area yang dikuasai manusia, di mana manusia bebas memilih, ya. Memilih apa? Memilih perbuatan-perbuatan, potensi-potensi yang dia akan gunakan. Kalau dia memilih untuk kebaikan sesuai dengan syariat, maka dapat pahala. Tapi kalau dia memilih dalam keburukan, kemaksiatan, maka dia dapat dosa. Nah, ini konsepnya seperti itu modelnya. Nah, termasuk juga istilah ilmu Allah, iradah Allah, gitu ya. Kemudian lahul mahfuz, catatan yang ada di lahul mahfuz. Itu semua adalah konteksnya adalah hati, keyakinan bahwa Allah mencatat semua amal kita, bahwa semua perbuatan kita sudah ada catatannya di lahul mahfuz nanti. Dari mulai kita lahir sampai kita mati. Bahkan Allah juga Maha mengetahui ke arah mana kita nanti, apakah kita masuk surga atau masuk neraka. Namun kemahatauan Allah ini, kemudian iradah Allah ini, kemudian catatan-catatan yang ada di lahul mahfuz ini tak bisa kita jangkau. Kita tidak tahu. Ya, karena tidak tahu itulah jangan sampai kemudian kita menyandarkan diri kepada jadi kaum fatalis gitu. Ya sudahlah, saya mah nggak mau ibadah, toh nanti juga kalau masuk neraka aja, ibadah capek-capek masuk neraka juga ujungnya. Ah, jangan begitu, itu namanya fatalis. Ya, nah itulah yang dilakukan oleh Rasulullah ketika bersama sahabat. Ya, sahabat itu ngumpul-ngumpul. Ya, kemudian Rasulullah memberikan garis set, ya. Nih, hidup kita tuh seperti begini nih. Seperti garis, sudah ditetapkan mana ujungnya, mana awalnya, mana ujungnya. Lalu kemudian bertanya, ya Rasulullah kalau begitu, buat apa kita beramal ya Rasulullah? Kan kita ujungnya pasti mau kemana, surga atau neraka. Kata Rasul, jangan seperti itu. Kita tidak tahu ujung kita kemana. Tidak ada yang tahu satupun, termasuk aku sendiri. Kemana kalian ujungnya, apakah ke surga atau ke neraka? Maka tugas kita adalah beramal, berbuat. Nah, berbuatnya bagaimana? Tadi memilih perbuatan, ya, memilih potensi dalam syariat Islam, dalam keridhaan Allah. Maka itu dapat pahala. Jangan sekali-kali kita memilih perbuatan yang mengarah kepada kemaksiatan. Nah, dengan demikian, insya Allah, dengan konsep seperti ini, kita akan merasa tentram gitu. Satu, kita akan berhati-hati dalam berbuat. Ya, tidak asal berbuat. Kita lihat dulu, mana sesuai dengan syariat atau tidak sesuai syariat. Ya. Yang kedua, kita yakin apapun yang kita ikhtiarkan, ya, apapun yang kita ikhtiarkan, kita hanya tugas ikhtiar saja. Ya, sehingga kita tidak akan khawatir, tidak akan memiliki penyakit minal hammi. Ya. Hammi itu kan kekhawatiran. Perbuatan yang di depan saya kita tidak tahu ujungnya bagaimana. Itu kekhawatiran-khawatiran. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita ikhtiar sesuai dengan syariat, udah cukup. Tugas kita begitu. Ya. Karena kita tidak tahu ujung kita bagaimana. Nah, inilah dia ikhwani wa akhwati rahimakumullah, konsep, ya, qada wal qadar, dan ini menjadi bagian daripada rukun iman yang ke-6, ya. Rukun iman yang ke-6 kan beriman kepada qada wal qadar, gitu ya.
Nah, demikian mungkin ya karena sudah jam 10. Setelah ini mari kita diskusi dengan sesi tanya jawab. Silakan. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz atas penjelasan materi pada kesempatan kali ini. Berikut sudah ada pertanyaan dari Mbak Regina. Bismillah, izin bertanya Ustadz, jika menggunakan asuransi yang disubsidi oleh negara 100%, apakah hukumnya masih sama dengan asuransi biasa yang dibayar personal Ustadz? Berikut. Oh iya. Jadi asuransi itu kan hukumnya itu haram ya dalam Islam. Ya, kenapa haram? Karena pertama objek akadnya. Dalam Islam itu objek akad itu kalau tidak barang ya jasa. Nah, asuransi itu apa? Barang juga bukan, jasa juga bukan. Ya, objek akad asuransi itu adalah janji. Ya, sesuatu yang sifatnya di depan dan kita tidak tahu pasti. Ya, janji apa? Ya janji kalau kecelakaan dapat uang, ya. Atau janji kalau adalah konsep asuransi. Yang kedua adalah selain objek akadnya yang tidak jelas, yang kedua adalah dalam asuransi itu kita ini keputus ya suaranya ya. Halo? Ada Ustaz. Tapi tadi sempat nge-freeze Ustaz. Oh iya. Ya, jadi asuransi yang pertama akadnya, yang kedua itu adalah dari sisi tadi, ya. Kita tuh muamalah dengan si A si B itu apa akadnya? Apakah akadnya nirlaba atau laba? Kalau nirlaba menolong, ya harusnya tidak ada kompensasi apapun. Tidak ada kelebihan yang dibagikan. Kalau memang itu nirlaba. Kalau laba jelas, yang namanya konsep ta'awun, tolong menolong itu tidak ada laba, tidak ada konsep yang apa namanya di dalam Islam itu hanya apa namanya konsep yang disiapkan oleh Islam untuk menolong sebenarnya, bukan untuk mendapatkan untung. Nah sayangnya konsep-konsep menolong dalam Islam itu dibisniskan, seperti gadai dibisniskan, ya pinjam meminjam dibisniskan. Nah ini ada riba kan, asuransi misalkan tahun, akadnya kan katanya tahun. Dari itulah esensi dari istilah takaful itulah, asuransi itu menjadi tidak ada takaful itu ya. Nah, jadi kedua itu tidak jelas apa ini akadnya, ya, apakah muamalah, apakah laba atau tidak ada laba dan sebagainya. Nah, oleh karena itu ikhwani wa akhwati rahimakumullah, karena ketidakjelasan akad itulah maka asuransi itu tidak diperkenankan dalam Islam. Lalu bagaimana kalau sifatnya itu terpaksa? Ya, misalkan ya kita beli sesuatu sudah ada asuransi di dalamnya, ya, atau kita naik kendaraan atau beli kendaraan sudah ada asuransi di dalamnya, misalkan begitu. Maka kata Rasulullah SAW, ketika perkara-perkara yang awalnya itu haram dan kita tidak bisa meninggalkan itu karena dipaksa, ustukriha bahasanya, maka sudah tidak apa-apa. Ya, karena kita ustukriha dipaksa. Misalkan seperti kita mau kerja misalkan ya di suatu perusahaan, mau tidak mau harus ada BPJS kesehatan, BPJS ketenagakerjaan. Ya awalnya kita tidak mau, tapi karena dipaksa sistem, ya sudah. Kita tidak bisa meninggalkan itu. Ya sudah, berarti tidak apa-apa kita gunakan itu. Ya, karena apa? Karena ustukriha tadi, terpaksa. Tapi kalau kita misalkan mau ekstrim, sudah saya keluar aja di pekerjaan ini, silakan saja, itu pilihan. Tetapi kita kan punya akad kerja sebenarnya di situ. Ya. Apalagi sekarang perusahaan, yayasan, sekolah, semuanya itu harus punya BPJS ketenagakerjaan. Coba. Ya. Kalau tidak, prosesnya nggak akan dilanjutkan. Bisa dibubarkan pendidikannya itu. Nah, ini kan berarti membuat apa ya? Membuat kewajiban kita mendidik umat itu tidak bisa. Dan malah justru nanti mendatangkan mudorot. Ya, mendatangkan apa namanya? Kemudorotan yang ada di depan. Maka dengan demikian, maka karena ustukriha itulah maka kita diperbolehkan. Tapi dalam hati harus ada ketidakriduan. Dalam hati harus ada ketidakriduan. Gitu loh, ya.
Lalu apakah uangnya boleh kita gunakan? Sebenarnya uang negara itu berasal dari uang rakyat. Itu hak kita. Ada beasiswa misalkan ya, dari mana misalkan ya, dari negara misalkan, atau ada bantuan langsung misalkan, atau ada apa namanya yang buat pegawai itu ada namanya bantuan subsidi upah misalkan ya. Ya sudah terima saja. Karena secara hakikatnya itu hak kita sebagai rakyat yang harus dilayani oleh negara ya, dan harus dijamin terpenuhinya kebutuhan kita. Toh itu juga diambil dari uang rakyat, kalaupun bukan uang rakyat, uang pinjaman, tetap yang bayarnya kan dari bayar pajak. Yang pajak itu pun kita terpaksa untuk bayar. Ya, kita tidak bisa lepas dari pajak. Coba apa aktivitas kita yang tidak dipajaki? Semua dipajaki. Ya, gitu. Nah, jadi karena terpaksa itulah maka kemudian kita diperkenankan. Tapi ingat, dalam hati kita harus ada ketidakridhoan. Ya, ketidakridhoan dalam hati kita untuk mendapatkan melakukan sistem itu ya, mengikuti sistem tersebut gitu. Saya mohon maaf. Baik, terima kasih Ustadz atas jawaban yang diberikan. Mungkin jika ada pertanyaan satu lagi. Ya. Satu lagi ada? Apa Kang Ihsan? Belum ada satu. Oh, belum ada. Gimana? Soal? Kuis? Silakan. Baik. Baik, untuk kuisnya, pertanyaannya adalah manusia itu dilingkupi dua area perbuatan manusia. Apa saja area tersebut? Dua area perbuatan. Area apa dan area apa? Silakan, ada yang bisa jawab? Ya, silakan Mas Wawan. Itu udah menampakkan wajah, berarti mau jawab. Belum mau jawab, Ustaz. Dengan catat. Belum. Kalau Mbak Resti ini ada kodo dan kodar. Bukan. Nah, itu jawaban Kang Ihsan tuh. Area yang menguasai manusia, ada area yang dikuasai oleh manusia. Area yang menguasai manusia dan area yang dikuasai oleh manusia. Baik, betul. Barakallahu fiik. Lagi satu, silakan. Yang kedua pertanyaan kedua adalah manusia itu memiliki yang namanya khosiat, ya, khosiat manusia. Ada goriza tadayun, ada perbuatan kebutuhan makan, minum, bisa berlari, bisa berjalan. Nah, khosiat manusia itu termasuk dalam kategori kodo atau kodar? Termasuk dalam kategori kodo, Ustaz. Kodo? Iya, jawaban saya. Ya, kurang tepat. Kodar, Ustaz. Resti itu udah jawab dalam kategori kodar, ya. Kodar, ya. Kodar. Khosiat itu kodar. Barakallah kepada teman-teman yang bisa menjawab pertanyaan. Akhirnya sampai juga kita di penghujung daripada kajian pada kesempatan pagi hari ini. Marilah kita sama-sama menutup kajian pada pagi hari ini dengan membaca istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Ustaz.